Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muslim sejati. Sekali beriman Islam, tetap beriman Islam, karena Islam membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Itu pasti alhamdulillah. Terima kasih kawan sudah membuka video ini. Saya ingin membagikan video yang akan saya tanggapi juga ya. Nah, ini video saya dapat dari seorang Kristuber ya, dengan nama channelnya bla 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 ya. Nah, di video yang si Kristuber sharing itu berisi percakapan antara seorang murtad ya, yang saya juluki si Boteng ya, botak setengah ya. Orang ini ngakunya bernama Yosua Muhammad Yasin ya, yang sekarang jadi pendeta nih. Ini nih yang pernah saya respon kesaksiannya ketika dia bersaksi di Manubulu Production. Nah, rupanya orang ini nih sering mulai aktif ya. Saya nonton berapa kali videonya. Dia tuh banyak melakukan pengakuan yang menurut saya tuh ekstravaganza ya, atau wow gitu, tapi tanpa bukti ya. Nah, ntar video yang lain akan saya respon juga. Namun yang ini yang saya mau respon ini adalah yang juga menurut saya menarik ya, percakapan dia dengan katanya dengan seorang yang katanya bernama Pak Ustadz Ali ya, dimana Pak Ustadz Ali katanya terkesan mendengar kesaksian si botak setengah ini, si ini nih Muhammad Yosua Yasin, sampai akhirnya dia memutuskan untuk masuk Kristen. Katanya si Pak Ustadz Ali ini katanya masuk Kristen gara-gara mendengarkan kesaksian si Yosua. Oke, kita dengarkan dulu deh perbincangannya. Gimana kabarnya nih Pak Ustadz? Dahsyat. Tinggal di mana Pak Ustadz? Luar biasa. Malam itu di YouTube saya sampai nangis itu. Si Yosua Yasin ini nanya, nih Pak Ustadz Ali tinggal di mana ya? Aneh kan, mereka itu sepertinya sudah menjadi teman, bahkan di WhatsApp-nya sudah diberi nama Pak Ustadz Ali, tapi si Yosua Yasin malah nanya tinggal di mana gitu kan, aneh, jadi mencurigakan ya. Oke, kita lanjut. Aduh, nangis Pak Ustadz. Sungguh luar biasa. Ya. Luar biasa ini, perlu diikuti nih cicak yang begini. Wajib. Lah, kan Pak Ustadz kan beda keyakinan sama saya, kok bisa nangis? Bisa nangis, sungguh luar biasa. Setelah saya kebet semua itu tadi malam tarbiyah Jurubiyah, nangis saya. Sungguh luar biasa Yosua. Kamu percaya seorang ustadz mendengarkan kesaksian si Yosua Boteng ini, lalu dia mengatakan sungguh luar biasa sampai nangis? Percaya nggak? Padahal kesaksiannya dia ya di Manubulu itu penuh dengan ngaco dan ngawur, memelintir ayat-ayat Al-Quran ya, yang orang sekelas saya yang bukan ustadz tahu bahwa dia ini bohong dan ngawur. Nah, masakan seorang yang berkelas ustadz yang namanya Ustadz Ali malah terkagum-kagum mengatakan luar biasa. Ini bagi saya keanehan yang luar biasa dan sangat-sangat meragukan kebenarannya. Terlebih lagi ini cuma perbincangan via WhatsApp ya, dimana bisa aja saya menulis nama pendeta pendeta Yohanes Frederick misalnya kan. Terus saya suruh teman saya nelfon saya, maka muncullah nama pendeta Yohanes Frederick. Terus bilang sama saya, waduh, Muslim sejati, saya mau masuk Islam, saya ini takjub dengan Islam bla 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 bla. Kemudian saya upload ya kan rekaman perbincangan saya sama orang yang saya beri nama pendeta tadi. Kemudian saya sharing deh. Itu apa Anda mau percaya? Tentu tidak kan. Nah, ini seperti yang dilakukan Yosua ini sangat meragukan, dan kesaksian seperti ini tidak bisa dipertanggungjawabkan ya kan. Oke, kita lanjut. Pak Ustadz punya anak asuh ada berapa orang Pak Ustadz? Yatim. Anak yatim di tempat Pak Ustadz, di pondok pesantren Pak Ustadz. Itu
ada 320 Pak. Wow, banyak juga Pak Ustadz ya anak yatimnya ya. Jadi katanya nih si Pak Ustadz Ali ini adalah seorang pimpinan pondok pesantren, ya kan, yang pondok pesantrennya itu banyak anak yatim sebanyak 320. Namun pondok pesantrennya tidak disebutkan di mana dan namanya apa. Ya, ini kesaksian kayak begini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ini kelasnya kelas remeh ya, odong-odong ya. Dan saya bingung ya kok sebagian umat seberang tuh suka banget gitu kayak gini ya. Dan mereka ketika mendengar kesaksian ada sebagian yang langsung telan mentah-mentah dan mempercayai 100%. Namun kalau kejadiannya itu di Islam, misalnya ada orang mengaku pendeta masuk Islam gini-gini, mereka menuntut apa buktinya itu orang seorang pendeta, mana gerejanya, mana ininya, kok tiba-tiba jadi kritis ya. Tapi kalau ada yang masuk Kristen, mereka kok nggak sekritis itu, langsung yakin aja. Nah, kalau ini saya nggak yakin sama sekali ini bener ya. Ini sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Seperti saya katakan tadi, saya bisa aja nulis ya pendeta Yohanes Frederick ya kan, terus saya suruh teman saya ngomong. Muncul di WhatsApp saya tulisannya pendeta Yohanes Frederick, terus saya suruh dia ngaku-ngaku mau jadi mualaf. Nah, ya kayak begitulah. Lanjut. Luar biasa ini Pak. Selamatkan kami Pak. Selamatkan Ya kami. pasti Pak Ustadz. Sekarang gini, Mungkin nggak seorang ustadz itu ngomongnya kayak begini, luar biasa Pak, selamatkan kami, selamatkan kami. Kayaknya tuh nggak ada sama sekali basic bahwa dia tuh seorang ustadz yang ngerti agama Islam. Seperti orang yang bukan seorang ustadz. Orang ustadz nggak mungkin begini. Dia ngerti bahwa ocehannya si Yosua ini itu ocehan bohong dan ngawur. Mustahil seorang ustadz ya sampai nangis, sampai takjub dengan ocehan dia, dimana dia mengatakan di surat Az-Zukhruf bahwa Isa hanya satu-satu jalan keselamatan. Padahal itu bohong besar, tidak ada begitu. Isa bukan satu-satunya. Dia memang membawa jalan keselamatan, namun bukan satu-satunya. Nah, si botak setengah ini mengatakan bahwa hanya Isa. Hanya berarti cuman Isa kan. Namun ayat Quran tidak pernah mengatakan bahwa hanya Isa. Namun Isa memang membawa keselamatan, namun bukan satu-satunya. Oke, lanjut lagi. nih Pak Ustadz. Saya nggak mau tahu. Saya harus diselamatkan. Saya nggak mau. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Nah, kalau sana Bohongnya nyata, senyata matahari. Aduh, kok kesaksiannya kurang ini ya, kurang cerdas ya, kurang bagaimana gitu ya. Aneh bin ajaib. Oke, lanjut. Pak Ustadz Ali terima Tuhan Yesus, nanti gimana anak pesantrennya? Harus diselamatkan sama saya, tenang aja. Saya nggak mau. Saya selamat sementara, anak pesantren saya nggak ada yang selamat. Itu setelah lihat YouTube kesaksian saya. Ali goyang. Saya tadi malam itu ya Allah ya. Terima kasih kau tunjukkan orang yang menyelamatkan kami. Yakin bener bakalan selamat hanya dengan kesaksian seperti ini ya. Ya, hanya kesaksian yang seorang ustadz pun tahu bahwa dia tuh ngawur. Orang biasa seperti saya tuh tahu itu ngawur. Kok dia bisa yakin gitu? Yakin. Padahal yang dia ngomong itu mengenai Islam itu ngawur. Ya, kok dia bisa yakin? Si yang katanya namanya ustadz. Baik Pak Ustadz, Baik Pak Ustadz. Saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin akan bantu Pak Ustadz ya. Akan bantu Pak Ustadz untuk mencari kebenaran semampu saya sebagai hamba Tuhan. Cuman begini Pak Ustadz Ali ya, kalau seandainya Pak Ustadz Ali terima Yesus, gimana nanti resiko anak-anak pesantren? Saya nggak takut, itu urusan
Ini terlalu lebay ya, ngebohongnya ini terlalu lebay ya. Ini benar-benar nggak masuk di akal ya, nggak masuk di akal. Dan kesaksian seperti ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan orang bisa aja buat kesaksian macam ini. Terlebih lagi nih orang yang katanya Pak Ustadz Ali tidak menyebutkan pesantrennya, alamatnya dan sebagainya. Dan mungkin bisa mereka berpura-pura mengatakan, wow, agar kami tidak menyebutkan nama pesantren karena takut bisa berbahaya nanti. Itu alasan omong kosong ya, alasan omong kosong. Kayak begitu sengaja dipakai ya, bilang katanya nanti kalau mengucapkan pesantrennya bisa berbahaya. Itu memang mereka pakai gitu untuk terus berbohong. Ada sebagian mereka tuh yang memakai cara ini untuk berbohong ya, berbohong buat kesaksian. Saya pesantren ini, namanya ini, apa, saya di pesantren ini, tapi nggak disebutin nama pesantrennya. Ketika ditanya pesantrennya apa, oh jangan, saya melindungi identitas saya karena saya takut lah ntar beginilah begitu. Itu bohong, omong kosong, nggak ada itu. Ini kesaksian seperti ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan semoga kedepannya mereka ini bisa lebih pintar lagi ya dalam buat kesaksian, jadi nggak mudah ketahuan ngibulnya ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Saya akhiri dulu videonya. Sekali beriman Islam, tetap beriman Islam, karena Islam membawa pada keselamatan dunia dan akhirat, itu pasti. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.